Shalom, sahabat dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah sentiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya peluang ini dapat kami manfaatkan untuk terus memuliakan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, terangi hati dan kehidupan kami, agar firman-Mu boleh menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat dan saudaraku, renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang menjadi terang Kristus. Ibrani 4 ayat yang ke-15 berkata, "Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, ada satu hal yang dapat kita pelajari dari pribadi Yesus semasa dia masih di dunia. Yesus lahir dan bertumbuh di tengah-tengah orang-orang berdosa. Di masa dewasanya, dia telah bertemu dan melayani para pelaku kejahatan, pelacur, dan kelompok orang berdosa lainnya. Tetapi yang menariknya adalah Yesus tetap berjalan dalam kekudusan Allah, bahkan telah menerangi kehidupan dunia yang gelap ini. Sahabat dan saudaraku, perkara yang perlu kita ketahui adalah Yesus Kristus memang tidak dilahirkan dari benih dosa. Dia juga pernah dicobai dengan berbagai-bagai bentuk pencobaan, sama seperti yang pernah kita lalui. Namun, yang membedakan antara Yesus dan kita semua adalah dia tetap kudus dan tidak pernah melakukan dosa. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Imam Agung, yaitu Yesus Kristus, bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, dia sudah dicobai dalam segala perkara, hanya dia tidak melakukan dosa. Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, memang kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Gambar Allah yang sempurna dalam diri kita juga telah ikut rusak karena dosa, sehingga setiap kita mungkin selalu ada kecenderungan untuk mengambil bahagian dalam perbuatan dosa. Namun, berita baiknya adalah sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kita, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Artinya, kita boleh memilih untuk tidak hidup dalam dosa. Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong pun akan memampukan kita untuk menang atas pencobaan dunia, sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Perkara yang perlu kita lakukan adalah tetap berjaga-jaga dan berani menolak dengan tegas tawaran dunia yang berusaha menggoda kita. Dunia ketika ini memang sudah semakin gelap dengan dosa, tetapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan berjalan dalam kekudusan, kita akan menerangi dunia dengan terang Kristus. Sahabat dan saudaraku, marilah kita hidup menjadi terang dan membawa terang ke dalam dunia sekitar kita. Karena Tuhan mahu agar kita sebagai anak-anaknya tidak hidup lagi dalam kegelapan, melainkan hidup dalam terang Kristus Yesus, sehingga kehidupan ini penuh dengan kedamaian dan memberikan hasil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami sanggup menjadi terang
di lingkungan di mana kami berada, sebab Engkaulah yang akan memampukan kami. Kami berdoa untuk keluarga, saudara, dan teman-teman kami. Kiranya Engkau memberkati dan memimpin kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya Anda diberkati dengan perkongsian ini. Sampai bertemu lagi di perkongsian renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.